Kali ini gua bakal bawain alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata nih guys. Yang mana film ini banyak banget mengandung pelajaran, terutama pelajaran buat teman-teman penonton cewek nih ya. Supaya kalian bisa lebih berhati-hati dalam memilih suami. Yang mana kalau milih suami itu jangan cuman ganteng doang ya kayak gua, tapi juga harus yang baik hatinya, tulus cintanya, dan sayang sama orang tua kalian. Karena kalau enggak, maka kisah hidup kalian bisa jadi bakal seperti ini, seperti di film ini. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja bersama gua Ren. Ini dia alur cerita filmnya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di tahun 1970, terlihat seorang gadis cantik bernama Linda Borman yang sedang menikmati hidupnya sebagai wanita lajang. Ready? Ready. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, yang mana kedua orang tuanya adalah orang yang sangat taat dalam beragama. Meski begitu, karena masih muda, Linda sering ngeyel pada orang tuanya dan lebih memilih hidup bebas gaya barat bersama teman-temannya. Hingga di suatu malam setelah selesai ajojing, tanpa sengaja Linda bertemu dengan seorang pria yang bernama Chucky Traynor. I'm Chuck Traynor, by the way. I'm Patsy, Linda. Ternyata Chucky menaruh hati pada Linda, dan sifat Chucky yang terlihat cool membuat Linda jadi jatuh hati kepada Chucky. Semenjak saat itu, mereka pun sering bertemu dan sesekali mereka berkencan. Hingga akhirnya kini mereka pun resmi pacaran. Hingga di suatu malam, secara mengejutkan, Linda pun membuka rahasia besarnya pada Chucky. Yang mana ternyata dahulu Linda pernah hamil karena nggak sengaja kecoblos batang biawak. Dan ketika anaknya lahir, orang tua Linda pun terpaksa mengopen adopsi anak Linda untuk orang lain demi nama baik keluarga Linda dan juga karena Linda masih sangat muda. I got pregnant, had a baby last year. He told me I was signing circumcision papers. My mom put him up for adoption. Linda mengira Chucky akan kecewa dan meninggalkannya. Tapi siapa sangka, ternyata Chucky tidak peduli dengan masa lalu Linda karena dia sudah terlanjur cinta. I'd like to meet your folks. I think they dig me. Sebagai bentuk keseriusan cinta Chucky, di hari berikutnya Chucky pun datang silaturahmi dan bertemu dengan kedua orang tua Linda. Tells us that you were in the service. Yes, ma'am, Marine Corps. So what do you do now? On a bar and restaurant. That's interesting. Dengan sikap yang santun serta tutur kata yang baik, perlahan Chucky pun berhasil membuat hati orang tua Linda menjadi luluh. Setelah selesai makan malam, Chucky pun meminta izin pada orang tua Linda untuk mengajak Linda jalan-jalan dan berjanji akan mengantar Linda pulang sebelum tengah malam. Menuju 10:30. Namun bukannya diajak jalan-jalan ke taman atau ke mall, ternyata Chucky malah membawa Linda ke apartemennya untuk diajak bersilaturahmi. Namun karena keenakan silaturahmi haram, tanpa terasa mereka sudah melewati jam tengah malam. Hingga akhirnya di saat Linda diantar pulang, Linda pun jadi dimarahi oleh orang tuanya. Di keesokan harinya, Linda yang tidak terima karena udah gede masih diomelin emaknya kayak penonton sensasi Trends, akhirnya memilih untuk pergi dari rumah dan hidup bersama Chucky, kekasihnya. Meskipun sang ibu sudah memohon dan menasihati Linda agar jangan pergi, tapi karena Linda anaknya ngeyel, akhirnya Linda pun tetap pergi. Singkatnya, Linda pun kini hidup bersama kekasihnya dengan begitu bebas, seperti kehidupan yang dia idam-idamkan selama ini. Linda terlihat begitu bahagia menikmati kebebasan ini tanpa ada lagi omelan dari orang tuanya. Karena sudah sama-sama cinta, kini Linda dan Chucky pun sudah resmi menikah. Meskipun sejatinya Linda tidak pernah tahu apa pekerjaan suaminya, karena bagi Linda yang penting aku bahagia. Hingga 6 bulan kemudian, ketika Linda sedang membersihkan rumah, tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari Chucky yang memintanya untuk menjemput Chucky di kantor polisi.
Haha, very funny. Karena khawatir, Linda pun segera pergi ke kantor polisi. Dan di kantor polisi inilah akhirnya Linda pun tahu bahwa suaminya selama ini bekerja sebagai penjual gadis kupu-kupu malam. What do you mean by prostitution? Yeah, some girls were turning tricks out back. Like, all I need is money. Dan karena tak tega melihat suaminya di penjara, akhirnya Linda pun membayar uang jaminan untuk suaminya dengan menggunakan uang tabungan mereka. Bail, I have $33. Babe, do we have enough? Karena uang tabungan mereka sudah habis, Chucky yang sudah pusing mau cari uang dengan cara apa lagi pun, akhirnya meminta Linda untuk membantunya mencari uang. Dengan polosnya, Linda pun mengiyakan permintaan suaminya itu. Yang penting saat ini mereka masih bisa makan dan bisa terus bersama. Hingga di keesokan harinya, Chucky pun membawa Linda ke sebuah studio pembuatan film haram dan mengenalkan Linda pada produser pembuat film haram. Karena ternyata Chucky hendak menjadikan Linda sebagai bintang pemain film haram. Namun sayangnya di sini produser pun menolak Linda. Semua itu karena menurut produser, Linda tidak memiliki bentuk bumper yang sesuai standar Euro. Does she even know what she was auditioning for? The audience is expecting a lot more. Adorable. She's like a sexy Raggedy Ann. Tidak mau menyerah begitu saja, Chucky pun segera memutarkan rekaman permainannya dengan Linda yang ternyata sudah mereka rekam sebelumnya. I wanna bum you out. Holy shit. Is she actually doing that? Dan setelah melihat rekaman itu, sang produser yang menyadari bahwa ternyata Linda memiliki skill gaya barat legendaris, akhirnya berubah pikiran dan mau mengontrak Linda. You see that? That is art, baby. That's art. Singkatnya, pembuatan film pertama Linda pun dimulai dengan tema Dokter Nakal. Awalnya Linda terlihat masih kaku, namun lama-kelamaan setelah sudah mulai terbiasa, akhirnya Linda pun beraksi dengan segala skillnya yang di luar nalar. Camera, action. Hasilnya pun ternyata di luar ekspektasi sang produser. Sang produser benar-benar terkesima dengan akting yang diperankan oleh Linda dan memberinya berbagai pujian. That was fantastic. Really. We good? Beberapa hari kemudian, setelah film itu selesai digarap, akhirnya video debut Linda pun siap untuk ditayangkan. Dan sebelum pemutaran perdana, sang produser pun berkata dengan yakin bahwa Linda akan menjadi bintang besar. You got it. Your girl's gonna be a star. Lovely Licks. Singkatnya, film itu pun diputar di bioskop-bioskop secara serentak. Dan benar saja, terlihat banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengantri untuk menyaksikan film Linda itu. Rocker, Frankie Crocker on WNYJ Radio New York. Setelah pemutaran perdana itu, nama Linda pun semakin naik daun. Dan dia jadi bahan perbincangan di berbagai tempat. Bahkan yang lebih heboh lagi, ternyata film yang dibintangi Linda ini berhasil menembus 50 besar di box office. What do you want to do with the future? I want to be an actress, you know? Namun, di samping kesuksesan Linda, ternyata ada air mata ibu yang terjatuh ketika melihat anaknya diinterview di televisi. Sang ibu merasa gagal mendidik Linda, sebab bukannya terkenal karena sains atau karena keagamaan, anaknya malah terkenal karena film haram. Di balik kesuksesannya ini, lama-kelamaan Linda merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, hingga akhirnya dia pun pergi ke psikiater. All right, the first two are just to establish a baseline, so just answer yes. Di sini Linda pun memulai pengobatannya dan juga mulai menceritakan masa lalunya pada sang psikiater. Yang mana dahulu ketika pertama-tama nikah, Linda merasa begitu bahagia bersama Chucky. Namun lama-kelamaan Linda jadi tahu sifat buruk Chucky yang ternyata suka pakai obat haram, bahkan sampai kehabisan uang. All I need is money. Bahkan yang lebih edan lagi, ketika sudah kehabisan uang untuk beli obat haram, tanpa segan-segan Chucky pun menjual istrinya pada para bos besar demi mendapatkan uang. Sejatinya ternyata Linda juga pernah pulang ke rumah orang tuanya
untuk mengadukan semua ini karena sudah tak tahan dengan kelakuan suaminya dan ingin bercerai. I was really hoping that I'll go back in here for a while. Can't I just stay like a few days, Ma? Please. Hey, it's me, Ma. Namun bukannya dapat pembelaan. Karena sang ibu adalah orang yang taat, dia malah menyuruh Linda untuk kembali pada suaminya dan mematuhi perintah suaminya. Sebab bagaimanapun juga, menikah dengan Chucky adalah keputusan Linda sendiri. God gave you a husband. Go home to Chuck. Setelahnya Linda pun bercerita bahwa ternyata menjadi bintang film haram bukanlah kemauan dari Linda, melainkan paksaan dari Chucky. Dan Chucky juga mengancam akan menghabisi Linda jika Linda tidak mau main film haram. I can't do it anymore. You know me. This movie is gonna make us. Ditambah lagi ternyata semua hasil dari film haram diambil oleh Chucky dan Linda tidak diberi. Never saw a penny, not even after we moved to Malibu. Setelah selesai konsultasi dengan psikiater, beberapa hari kemudian ketika sedang menghadiri acara pemutaran filmnya di LA, tanpa sengaja Linda bertemu dengan seorang produser majalah haram bernama Brody. Di sini Brody mengutarakan secara langsung bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan akting dari Linda di film ini. Bahkan dia yakin bahwa Linda bisa sukses jadi film layar lebar sungguhan dan bukan hanya di film haram saja. I think you can be a star, a real star. I don't mean just an adult movie star. Mendengar itu Linda pun jadi tersentuh dan dia jadi memiliki keyakinan juga semangat untuk berubah jadi artis film yang baik-baik saja. Setelah pulang dan sampai di rumah, Linda pun menghubungi orang tuanya untuk mengabarkan kesuksesannya di dunia film. Saat itu ternyata yang mengangkat telepon adalah ayahnya yang mengatakan bahwa dia sudah menonton filmnya Linda. I saw your movie. I had to walk out. I don't even know who that was up there. It's certainly not my little girl. Sambil menangis, sang ayah pun meminta maaf pada Linda karena dia merasa sudah gagal menjaga dan mendidik putri kecilnya, hingga putri kecilnya yang dia cintai kini berubah menjadi seperti ini. Mendengar perkataan ayahnya itu, Linda pun jadi terharu karena merasa masih disayangi. Dan karena perkataan ayahnya itu pula lah, Linda pun jadi semakin mantap untuk berhenti dari dunia film haram. Linda pun menyampaikan niatnya berhenti dari dunia film haram pada suaminya. Namun bukannya disetujui, di sini Chucky malah membawa Linda ke suatu tempat untuk dijual pada om-om nakal. I'm sorry, Chuck. I'm not doing any more porn. We're going to a party. Come on. You're gonna do this. Fucking Hefner can do about it. Baby, come on. Di sini Linda benar-benar sudah merasa jijik dengan semua ini. Hingga akhirnya dia melakukan perlawanan lalu pergi melarikan diri. Namun sayangnya Linda malah terjatuh dan berhasil ditangkap kembali oleh suaminya. Di saat yang bersamaan, polisi yang patroli pun datang. Namun bukannya menolong Linda, polisi yang tahu bahwa Linda sedang bersama suaminya malah minta tanda tangan pada Linda. Ma'am, are you okay? Take her home and get her cleaned up, okay? I know you. You're that chick, right? Think I could have your autograph? Keesokan harinya, Linda pun berusaha bangun lebih awal dari suaminya. Dan ketika suaminya sedang tertidur, Linda pun segera kabur untuk menemui seseorang. Sesampainya di restoran, Linda pun bertemu dengan seorang pria bernama Anthony, yang mana ternyata Anthony adalah investor di film haramnya Linda. Di sini Linda pun mengutarakan niatnya untuk mundur dari dunia film haram karena ada suatu alasan yang teramat panjang untuk dijelaskan. Chuck always handled the money. I've never seen any of it. Awalnya Anthony menolak pengunduran diri itu. Namun ketika Anthony melihat mata Linda yang bendol dan wajahnya yang memar serta mendengar semua cerita dari Linda, akhirnya Anthony menyetujui permintaan Linda juga akan melindungi Linda. I just can't do it anymore. Di tempat lain, Chucky yang baru sadar bahwa Linda telah kabur, kini terlihat begitu panik karena mesin pencetak uangnya sudah tidak ada lagi.
Esokan harinya, Chucky pun datang ke rumah Anthony untuk mengabari bahwa Linda telah kabur. Dan Chucky juga meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan kontraknya. Di sini Anthony pun marah karena sejatinya semua uang kontrak sudah dibayar. Hingga akhirnya Anthony dan anak buahnya pun menghajar Chucky. Singkatnya 6 tahun pun berlalu. Terlihat kini Linda sudah hidup bahagia menjadi ibu rumah tangga bersama suami barunya yang bernama Larry. Mereka juga telah dikaruniai seorang putra, sebut saja dia Selamat, dan menjalani kehidupan dengan normal seperti manusia pada umumnya. Beberapa waktu sebelumnya, ternyata Linda sudah berhasil menerbitkan sebuah buku tentang dirinya yang dia beri judul Ordeal. Linda Lovelace's book is titled Ordeal. In every liberty in the world, this is the grimmest book I've ever read in my life. Dalam interview di TV, Linda pun menceritakan bahwa buku itu berisi tentang pengalaman masa lalunya ketika menikah dengan Chucky, yang mana pada awalnya Chucky terlihat begitu baik, namun lama-kelamaan Chucky pun menunjukkan sikap aslinya yang begitu kejam. Well, I had the misfortune of meeting Chuck Trainer. Linda pun tertekan dan tak tahan dengan semua ini. Tetapi di sisi lain, Linda harus tetap menjadi istri yang baik dan patuh pada suaminya. Karena bagaimanapun juga, menikah dengan Chucky adalah keputusannya sendiri. Bahkan sampai menentang nasihat orang tuanya. Melalui buku ini, Linda berharap agar banyak wanita di luar sana yang tidak terjebak seperti dirinya. Dan jangan pernah meremehkan nasihat dari orang tua hanya demi kepuasan sesaat. Orang tua Linda yang menonton acara itu pun hanya bisa menangis karena merasa bersalah. Sebab seharusnya mereka lebih bisa tegas lagi dan tidak mudah menyerah melepaskan Linda begitu saja pada biawak berlidah lunak. Setelah interview itu, Linda pun mendatangi rumah orang tuanya. Dan di sini mereka saling berpelukan dan bermaaf-maafan atas keegoisan mereka masing-masing. Made it. Di akhir film, kita akan diperlihatkan kabar dari Linda yang ternyata sudah meninggal di tahun 2002 ketika berusia 53 tahun karena laka lantas. Lalu 3 bulan kemudian dikabarkan juga Chucky tengah meninggal akibat serangan jantung. Dan untuk mengobati rasa penasaran kalian guys, gua akan tampilin foto asli sosok dari Linda. Ini dia. Lalu ini wajah asli dari Chucky. Dan film pun gua nyatakan tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian tentang film ini? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Masih bersama gua Ren, teman kalian dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'm a